Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita bersyukur kita masih bisa bertemu di ibadah raya Minggu hari ini meskipun secara online. Sebelum memulai ibadah, mari kita persiapkan hati kita. Firman Tuhan melalui kitab Petrus berkata bahwa berbuat baik memang berdampak baik bagi kita dan dapat menghindarkan kita dari berbagai dampak yang akan muncul apabila kita berlaku tidak baik. Ada kalanya kita akan mengalami penderitaan justru karena kita memilih untuk tetap berdiri tegak di atas kebenaran. Bagi Petrus, penderitaan karena kebenaran jauh lebih baik daripada penderitaan karena kesalahan. Mari kita mengambil saat teduh. Angkatlah hatimu kepada Allah dan percayalah bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Pencipta langit, bumi dan segala isinya, Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan gerejanya dan memeliharanya di dalam kasih karunia. Menderita karena kebenaran adalah sebuah berkat. Sukacita tidak serta-merta terhenti ketika penderitaan karena kebenaran harus dialami. Sukacita yang dimaksud bukanlah semacam perasaan bahagia, tetapi sukacita karena tahu bahwa kita telah mengalami apa yang diperkenan Tuhan. Maka hal yang perlu kita ingat adalah bahwa dunia ini telah membuat Kristus menderita, padahal Dia hidup sesuai kehendak Allah. Mari kita pujikan lagu Berilah Hormat pada Allah. Allah pemberi
sampai 52 menurut Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari berbunyi demikian. Aku menghormati dan mencintai perintahmu. Ketetapanmu akan kurenungkan. Ingatlah janjimu kepada hamba-Mu ini, janji yang memberi harapan kepadaku. Inilah yang menghibur aku dalam penderitaanku, bahwa janjimu itu memberi aku hidup. Orang sombong sangat menghina aku, tapi aku tidak menyimpang dari hukum-Mu. Aku ingat akan hukum-Mu yang ada sejak dahulu, maka terhiburlah hatiku ya Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Selalu ada kemungkinan bagi para pengikut Kristus untuk menanggung penderitaan karena kebenaran. Dan penderitaan semacam itu mengidentifikasi kedekatan dengan Tuhan. Petrus juga mengingatkan setiap kita untuk tidak takut terhadap ancaman manusia. Sebaliknya, kita perlu menjadikan penderitaan sebagai sebuah kesempatan untuk menyatakan kebenaran, karena Kristus pun sudah mengalami penderitaan salib untuk menyatakan kebenaran Allah. Lagu bagi Dia, mari kita pujikan. Bagi Dia puja
Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama sebelum kita makin dalam memasuki ibadah kita pada pagi hari ini, dengan segala kerendahan hati, kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, mengaku segala pelanggaran kita dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah ya Tuhan. Kami telah berlaku fasik dan memberontak, oleh karena kami lebih mengasihi diri daripada mengasihi Tuhan. Itu nyata ketika dalam ketidaknyamanan, ketidaksenangan, bahkan ketidaksukaan hati, kami memilih untuk tidak setia terhadap perjanjian. Bahkan kami enggan beribadah maupun mendengarkan suara Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, jika di masa pandemi ini kami telah gagal menjadikan keluarga sebagai barak latihan hidup dalam iman. Sebaliknya kami lebih sering menjadikan keluarga sebagai medan peperangan yang saling menghancurkan, sehingga kesalehan dan kerohanian kami ibarat sebuah slogan yang indah, bagaikan hiasan dalam pikiran dan perkataan, namun tidak pernah nyata dalam perbuatan. Patutlah kami malu seperti hari ini ya Tuhan, sebab kami tidak menjadi orang Kristen yang sejati. Ya Tuhan, padamu ada pengampunan dan kasih sayang, sesuai dengan belas kasihan-Mu. Biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu daripada kami. Ampunilah kami dan sucikanlah kami dari segala kecemaran ya Tuhan, dan kuduslah kami dengan darah-Mu supaya kami dapat menyatakan iman dalam perbuatan, dan pertama-tama itu kami mulai di tengah-tengah keluarga. Ya Tuhan, dengarkanlah kami. Demi Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengaku segala dosa kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Allah yang terdapat dalam Mazmur pasal 25 ayat 18. Perhatikanlah sengsara dan kesukaranku, dan ampunilah semua dosaku. Di dalam damai dengan semua orang, biarlah setiap kita dituntun kembali oleh firman Allah. Petunjuk hidup baru pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 15 yang berbunyi, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Renungkanlah dan lakukanlah di sepanjang hidup saudara. Mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan gereja sepanjang zaman dan abad, kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang kita nyanyikan demikian.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bila kita harus mengalami penderitaan karena berdiri di atas kebenaran, bagaimana respon kita? Mengeluh atau justru bersyukur? Karena itu berarti kita dianggap layak menderita karena kasih karunia. Kiranya surat Petrus ini mengingatkan kita senantiasa untuk merespon dengan tepat setiap penderitaan yang hadir karena kita berpihak pada kebenaran. Penderitaan itu Tuhan pakai untuk membentuk kita menjadi bejana yang baik dalam pemandangannya. Bagaikan bejana, kita nyanyikan pujian ini sebelum mendengarkan firman Tuhan. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh jemaat GKT Banyuwangi. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara pada saat pagi hari ini? Saya terus berdoa supaya Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara, terlebih kekuatan di dalam iman untuk menghadapi masa pandemi ini. Mari sebelum kita belajar akan firman Tuhan, terlebih dahulu kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terangilah hati kami
supaya kami dapat mengecap dan mengerti serta melakukan kebenaran firman Tuhan yang akan diberitakan oleh hamba-Mu yang akan menyampaikan di dalam segala kekurangan, keterbatasan dan kelemahan. Kiranya Tuhan sendiri yang memakainya, sehingga setiap perkataannya adalah perkataan Tuhan yang mengajar kami, yang mendidik kami, yang juga menghidupi kerohanian kami. Karena pengajaran yang kuat akan melahirkan gereja yang kuat dan sehat. Tolonglah kami semua yang ada di rumah, biarlah kami juga dapat mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik. Berbicaralah ya Bapa, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai dengan 22. Namun kita akan membaca ayat yang ke-13 sampai dengan 18 saja. Sekalipun pada saat pagi hari ini kita berada di rumah masing-masing, mari kita tetap membuka Alkitab kita. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai dengan 18. Beginilah bunyi firman Tuhan. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Ayat yang ke-18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang membaca, merenungkan, dan melakukan di dalam kehidupan kita. Tema kita pada saat pagi hari ini adalah kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Apa sih artinya firman Tuhan ini buat saya dan Bapak Ibu Saudara? Saudara, kita pasti pernah mendengar kata refleks. Refleks, saudara ya, bukan ngeplek ataupun juga gaplek, tapi refleks. Refleks itu apa, saudara? Refleks itu adalah sebuah gerakan yang dilakukan tanpa sadar sebagai respon terhadap rangsangan yang kita terima. Saya mengambil contoh, pada saat kita berjalan, tiba-tiba ada benda maupun binatang yang mendekati mata kita. Maka secara refleks kita akan melindungi mata kita dari benda maupun binatang tersebut. Itu namanya refleks. Nah saudara, saya teringat ketika khotbah di Banyuwangi pada waktu itu, khotbah yang kedua saudara. Khotbah yang pertama itu 5 September 2008, khotbah yang kedua itu bulan Oktober. Ketika saya khotbah saudara, pendahuluannya itu memakai ilustrasi linggis atau sebuah tongkat dari besi. Pada waktu itu saya bawa tongkat itu saudara ke atas mimbar, saya yang khotbah dan pendeta Hartines yang menjadi liturgis. Selesai daripada membawa tongkat ini sebagai pendahuluan khotbah saudara, tongkat besi ini saya taruh di sebelah kanan di mimbar. Rupanya saudara, ketika saya sedang berkhotbah, tongkat ini mau jatuh atau linggis ini mau jatuh. Ketika mau jatuh itu, pendeta Hartines itu berusaha untuk mengambil supaya linggisnya tidak jatuh ke lantai, karena akan menimbulkan suara dan akhirnya semua konsentrasinya menjadi terganggu. Tetapi saudara, yang saya lihat ada sebuah tangan yang berusaha mendekati tubuh saya. Karena ada tangan yang mendekati tubuh saya saudara, maka dengan tidak sadar saya refleks, tangan saya segera bergerak. Dan ketika bergerak itu saudara, minta maaf,
akhirnya mengenai muka pendeta Hartinus. Untung pada waktu itu refleksnya tidak sedang pegang linggis, saudara. Saudara bisa bayangin itu. Kalau saya refleks, saudara, dengan pegang linggis, langsung duet kena mukanya pendeta Hartinus. Waduh, saudara, bisa knock out, bisa TKO. Saudara yang dikasih Tuhan, refleks itu adalah sebagai bentuk melindungi diri, tetapi juga sekaligus menyerang pihak atau benda atau apapun yang memberikan rangsangan kepada kita. Nah, saudara, pertanyaannya adalah, bisa enggak refleks ini hanya melindungi diri tanpa kita menyerang orang lain, tanpa kita menyakiti orang lain, tanpa kita melakukan kesakitan kepada orang lain yang barangkali memberikan rangsangan itu? Bisa enggak, saudara, refleks itu hanya melindungi diri? Memang, saudara, awalnya enggak bisa, tapi lama-lama kita pasti bisa. Dengan apa? Dengan latihan. Saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan melalui surat Petrus ini mengajarkan kepada kita bahwa sebagai warga masyarakat, kita harus tunduk kepada pemerintah. Kita harus tunduk kepada lembaga pemerintah yang Tuhan tempatkan di atas kita dengan batasan hukumnya Allah. Jika sesuai dengan hukum Allah, saudara, kita harus tunduk kepada pemerintah. Namun jika melanggar hukum Allah, maka kita akan memilih untuk taat terhadap hukum Allah. Itu ketundukan yang pertama. Ketundukan yang kedua, saudara, kita diajarkan sebagai karyawan, sebagai pelayan, sebagai seorang hamba, kita harus tunduk kepada bos. Bukan hanya bos yang peramah, bukan hanya bos yang baik, bukan hanya bos yang suka nraktir, bukan hanya bos yang ngasih diskon, bukan hanya bos yang suka memberikan bonus dan sebagainya, tetapi termasuk juga bos yang dikatakan apa? Bengis. Bos yang jahat, bos yang menyakitkan. Sebagai istri, saudara, kita juga diajar untuk apa? Tunduk kepada suami. Bukan hanya suami yang romantis, bukan hanya suami yang menyenangkan, bukan hanya suami yang membahagiakan, termasuk juga suami yang di dalam bagian ini dikatakan apa? Suami yang jahat, suami yang menindas, suami yang hanya menimbulkan sakit hati, suami yang memperlakukan kita dengan tidak baik. Firman Tuhan ajarkan apa? Sebagai seorang istri, kita harus tunduk. Bahkan, saudara, ketika kita sudah tunduk itu, ternyata kita masih disalah-salahin, baik sebagai warga masyarakat, baik sebagai seorang karyawan, baik juga sebagai seorang istri, kita masih disalahpahami. Firman Tuhan katakan apa? Jadilah orang benar. Apa itu orang benar? Orang benar adalah orang yang hidup menurut kemauan Allah. Apa kemauan Allah? Kemauan Allah adalah pada saat saudara dibuat susah, pada saat saudara disakiti, pada saat saudara dijahati, balaslah dengan memberkati. Itu orang benar, saudara. Dan itu panggilan saya dan saudara. Sebagai umat kita mendapatkan panggilan yang khusus ini. Apa panggilannya? Menjadi orang benar. Pada saat kita dibuat susah, pada saat kita dibuat sengsara, pada saat kita dirugikan, kita membalas dengan memberkati. Nah, pertanyaannya, saudara, bagaimana jika semuanya itu sudah kita lakukan? Kita sudah belajar menjadi orang benar. Kita sudah membalas dengan memberkati. Kita tidak salah, kita tidak keliru, namun kita dijahati dan kita sudah belajar hidup menurut kemauan Allah. Tapi yang kita terima, saudara, seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 16, kita justru difitnah. Saudara bisa bayangin enggak? Kita ini lagi belajar jadi orang benar. Belajar hidup menurut kemauan Allah. Ketika kita dibuat susah, kita membalas dengan memberkati. Tapi yang terjadi dan kita alami, justru saya dan saudara malah apa? Difitnah. Dan fitnahnya bukan sembarang fitnah. Dikatakan di sana dalam terjemahan lain, yaitu sebagai pembuat kejahatan. Saya dan saudara belajar menjadi orang benar. Pada saat kita dibuat susah, pada saat kita disakiti, baik itu oleh bos ataupun juga oleh suami, kita membalas dengan memberkati. Tapi yang terjadi apa? Justru kita difitnah sebagai pembuat kejahatan. Kira-kira apa yang saudara lakukan? Sebagai karyawan misalkan, saudara belajar menjadi orang benar, orang yang hidup menurut kemauan Allah. Saudara diperlakukan tidak adil, tapi saudara membalas dengan memberkati. Ternyata saudara malah difitnah. Difitnah sebagai tukang buat kejahatan.
difitnah sebagai tukang buat kerusuhan, difitnah sebagai tukang buat masalah. Kira-kira apa yang saudara lakukan? Atau sebagai seorang istri saudara, di dalam kehidupan keluarga, saudara sudah belajar menjadi istri yang benar, orang benar, istri yang hidup menurut kemauan Allah. Saudara mengalami hal yang tidak enak dari pasangan saudara, tapi saudara belajar untuk hidup menurut kemauan Allah. Pada saat dibuat susah, pada saat disakiti, saudara membalas dengan memberkati. Ternyata saudara malah difitnah. Difitnah sebagai istri yang tukang buat kejahatan, istri yang tukang buat persoalan di dalam kehidupan rumah tangga. Kira-kira apa yang saudara lakukan? Apakah kita konferensi pers? Apakah kita berjuang membuktikan bahwa aku tidak salah? Apakah kita melawan saudara? Apakah kita mogok barangkali, mogok kerja, ataupun juga kita mogok untuk melayani suami, menyediakan makanan dan sebagainya? Atau apa yang kita lakukan saudara? Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini menjawab pergumulan dan pertanyaan itu. Apa yang harus saya dan saudara lakukan ketika kita sudah belajar menjadi orang benar, tapi kita malah difitnah, bahkan dikatakan sebagai pembuat kejahatan. 1 Petrus 3 ayat yang ke-15 katakan di sana, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Saudara, ini yang harus kita lakukan. Ketika saudara sudah belajar menjadi orang benar, orang yang hidup menurut kemauan Allah, pada saat saudara dibuat susah, saudara membalas dengan memberkati, tapi ternyata saudara difitnah sebagai pembuat kejahatan, kata Tuhan, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Apa artinya saudara? Bukankah saya dan saudara yang dikuduskan oleh Kristus? Namun kenapa dalam bagian ini dikatakan kuduskanlah Kristus dalam hatimu? Seolah-olah kita yang menguduskan Kristus. Apakah demikian saudara? Tidak. Dalam terjemahan FAYH sangat menolong kepada kita saudara. Di sana firman Tuhan katakan dengan tenang, serahkanlah diri saudara kepada Kristus. Serahkanlah diri saya dan saudara kepada Kristus. Ketika saudara sudah belajar menjadi orang benar, sudah belajar hidup menurut kemauan Allah, tetapi saudara masih difitnah, bahkan dikatakan sebagai pembuat kejahatan, kata Tuhan apa? Serahkanlah dirimu kepada Kristus. Kenapa harus diserahkan, saudara? Saudaraku yang dikasih Tuhan, karena di dalam prakteknya kita itu gampang menyanyi. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Saudara, nyanyinya sih aku berserah. Tapi dalam prakteknya saudara, ketika saudara belajar menjadi orang benar, tapi saudara malah difitnah, bahkan dikatakan sebagai pembuat kejahatan. Seringkali saudara, kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita tidak berserah kepada Tuhan. Saudara, saya ambil contoh saudara. Berkali-kali saya pernah ceritakan sebagai ilustrasi di tengah kita. Ketika saya masih mahasiswa, semester 5 saudara, tepatnya juga bulan November tahun 2006 pada waktu itu, saudara, saya masih menjadi mahasiswa. Saya bersama dengan 4 teman, kami itu difitnah telah mengambil uang senat mahasiswa yang jumlahnya 5 juta. Dengan masing-masing dalil yang berbeda saudara. Kenapa saya difitnah? Karena mama saya itu habis operasi tumor. Sehingga dapat uang dari mana? Kalau bukan dari mengambil. Itu fitnahan dasarnya. Sementara teman saya saudara, karena dia baru beli HP Nokia pada waktu itu. Saya lupa jenisnya apa. Sehingga dapat dari mana bisa beli HP? Kalau tidak mengambil uang dari senat mahasiswa. Demikian juga yang lain saudara. Padahal kenyataannya di hadapan Tuhan dan manusia, tidak ada di antara kami yang mengambil. Saudara, satu teman kami berkata, sudahlah, serahkan diri kepada Tuhan. Pada waktu itu kami juga berkata, oke, kita serahkan pada Tuhan. Tapi dalam faktanya, dalam prakteknya saudara, ketika difitnah itu saudara, saya menggunakan cara saya sendiri. Saya terpikir bahkan berencana dengan teman-teman apa? Ayo kita pulang, kita laporkan kepada sponsor bahwa kita telah dituduh, kita sudah dicemarkan nama baik. Kalau perlu kita lapor polisi. Nah, saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan,
Lagunya sih aku berserah, tapi dalam prakteknya ketika menghadapi fitnahan itu, ternyata saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Saya mengandalkan cara saya sendiri. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita, saudara. Ketika saudara sudah belajar menjadi orang benar, saudara belajar hidup menurut kemauan Allah, tetapi saudara masih difitnah, bahkan dikatakan apa? Sebagai pembuat kejahatan. Tuhan katakan apa? Serahkanlah dirimu kepada Kristus. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Gimana caranya, saudara? Ini yang diajarkan oleh firman Tuhan melalui surat Petrus ini. Caranya adalah yang pertama, seperti dalam 1 Petrus 3 ayat 13. Jika kamu rajin berbuat baik. Ini cara yang pertama, saudara. Menguduskan Kristus di dalam hati kita. Menyerahkan diri kita kepada Kristus ketika kita belajar menjadi orang benar, namun kita masih difitnah sebagai pembuat kejahatan. Kata Tuhan apa? Teruslah rajin berbuat baik. Dalam terjemahan lain, saudara, semangat untuk apa? Berbuat baik. Perbuatan baik di sini apa, saudara? Apakah perbuatan baik menolong? Apakah perbuatan baik memberikan sesuatu? Apakah perbuatan baik membantu sesuatu? Tidak, saudara. Dalam konteks daripada Petrus bagian ini, saudara, yang dimaksud dengan perbuatan baik adalah perbuatan di mana ketika saudara dibuat susah, ketika saudara difitnah sebagai pembuat kejahatan, balaslah dengan memberkati. Loh, itu perbuatan baik yang diajarkan oleh firman Tuhan, saudara. Bukan membalas dengan memfitnah, bukan membalas dengan melaporkan, bukan membalas dengan kejahatan. Tetapi ketika saudara belajar menjadi orang benar, hidup menurut kemauan Allah, tapi saudara masih difitnah, bahkan dikatakan sebagai pembuat kejahatan, balaslah dengan memberkati. Saudara, ini perbuatan yang baik. Dan kata Tuhan, teruslah bersemangat di dalam berbuat baik ini. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, saya memiliki teman yang berbeda kepercayaan, saudara. Sudah lama, hampir kurang lebih sekitar 10 tahun di Banyuwangi ini. Kami berteman, kami bersahabat, bahkan menurut saya kita sangat akrab, saudara. Walaupun berbeda keyakinan. Suatu kali, saudara, saya melihat bahwa di depan rumahnya itu tertulis rumah dijual. Kemudian ada nomor telepon di situ. Karena itu, saudara, suatu kali saya bertanya, apa benar tanahnya dan rumahnya dijual? Dia menjawab, iya. Lalu saya tanya, saudara, minta berapa? Kemudian dia berkata, maaf, tidak kita jual ke orang Kristen. Saudara, waktu dengar itu, saudara, hati saya ini kecewa. Kenapa kecewa? Kita ini kan, bukankah kita ini teman? Bukankah kita ini sahabat? Bukankah kita ini sudah jadi konco? Kok sebegitunya sih sampai tidak boleh dibeli oleh orang Kristen? Saudara, ternyata kekecewaan itu membekas dalam hati saya. Sehingga ketika suatu kali kami berjumpa, saudara, saya tidak ngereken. Saya pura-pura tidak lihat, bahkan saya malah mengerjakan yang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, namun ketika saya belajar bagian ini, saudara, saya teringat bahwa apa yang saya lakukan itu salah. Saya baru ditolak, nggak sampai disakiti, nggak sampai difitnah, baru ditolak tanya soal rumah. Saya sudah kecewa, saya sudah memperlakukan yang berbeda. Padahal baru ditolak loh, saudara, belum difitnah. Padahal firman Tuhan hari ini katakan apa? Ketika saudara belajar menjadi orang benar, ketika saudara hidup menurut kemauan Allah, tetapi kita masih difitnah, bahkan dikatakan pembuat kejahatan, kata Tuhan apa? Balaslah dengan memberkati. Dan itu menunjukkan, saudara, saya berarti tidak menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena itu, saudara, kemarin tanpa sengaja kita itu ketemu. Dan ketika ketemu, saudara, saya sapa dari jauh. Saya katakan, gimana kabarnya? Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang Tuhan mau, saudara. Jangankan ditolak, bahkan sampai kita difitnah pun, kita harus membalas dengan memberkati. Ini menunjukkan, saudara, bahwa kita sudah menyerahkan diri kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kita sudah menguduskan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika saudara dan saya belajar menjadi orang benar, tapi kita masih difitnah,
sebagai pembuat kejahatan, namun kita dapat membalas dengan memberkati. Itu menunjukkan bahwa kita sudah menguduskan Kristus di dalam hati kita. Itu yang pertama caranya, saudara. Yang kedua caranya gimana, saudara? Bagaimana menguduskan Kristus di dalam hati kita? Bagaimana menyerahkan diri kita kepada Kristus? Di dalam 1 Petrus 3 ayat 16 di sana dikatakan, saudara, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh. Yang kedua caranya, saudara, bagaimana menguduskan Kristus di dalam hidup kita, di dalam hati kita, menyerahkan diri kita kepada Kristus. Yang kedua adalah tetaplah hidup saleh. Pada saat saudara belajar menjadi orang benar, pada saat saudara belajar hidup menurut kemauan Allah, namun saudara masih difitnah, bahkan dikatakan sebagai pembuat kejahatan, kata firman Tuhan, tetaplah hidup saleh. Apa itu hidup saleh, saudara? Dalam terjemahan yang lain di sana dikatakan hidup saleh itu adalah hidup dengan hati yang bersih. Hati yang bersih itu apa? Hati yang selalu tunduk terhadap firman Tuhan. Selalu taat terhadap firman Tuhan. Sehingga kita mau mengalami proses pengudusan diri. Itu hati yang bersih. Dan menariknya, saudara, kata yang dipakai di sini untuk menunjukkan hidup saleh itu dalam King James Version diterjemahkan dengan good conversation in Christ. Percakapan yang baik di dalam Kristus. Bisa conversation itu bisa percakapan, bisa juga perilaku. Tapi dalam konteks ini artinya adalah percakapan yang baik di dalam Kristus. Kenapa pakai istilah percakapan, saudara? Kenapa tidak pakai istilah yang lain? Karena saudara, seringkali ketika saya dan saudara difitnah, kita sudah belajar menjadi orang benar, kita sudah belajar hidup menurut kemauan Allah, tapi kita masih difitnah, bahkan dikatakan sebagai pembuat kejahatan. Seringkali dan seringkali lebih mudah kita juga membalas dengan kata-kata. Baik kata-kata fitnahan, baik kata-kata pembelaan, baik kata-kata pembenaran. Itu yang terjadi, saudara. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada setiap kita, saya dan saudara, diingatkan oleh firman Tuhan pagi hari ini bahwa kita harus memiliki percakapan yang baik. Ketika saudara sudah belajar menjadi orang benar, ketika saudara sudah belajar hidup menurut kemauan Allah, tetapi saudara masih difitnah, bahkan dikatakan sebagai pembuat kejahatan, tetaplah hidup saleh, tetaplah hidup dengan hati yang bersih, tetaplah hidup tunduk kepada firman Tuhan, dan tetaplah memiliki percakapan yang baik. Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa waktu ini berita-berita di televisi cukup heboh, saudara, terkait dengan demonstrasi, baik yang dilakukan oleh buruh, mahasiswa, maupun juga beberapa orang tertentu yang menolak keputusan terkait undang-undang cipta kerja. Saudara, banyak orang yang memfitnah dalam hal ini Bapak Jokowi. Ada yang mengatakan Pak Jokowi tidak pro rakyat kecil, tetapi lebih pro kepada pengusaha, bahkan orang-orang barat. Ada yang mengatakan bahwa Pak Jokowi malah kabur, tidak bertanggung jawab sebagai pemimpin, yang harusnya menemui masyarakat, menemui buruh, menemui mahasiswa, tetapi tidak berani menemui. Dan kalau kita baca, saudara, banyak sekali fitnahan-fitnahan yang dilontarkan kepada Bapak Presiden Jokowi. Tetapi saudara, pernah tidak saudara tahu, beliau mengadakan konferensi pers, melakukan pembelaan, menyatakan data-data bahwa sebenarnya apa yang dilakukan itu tidak salah. Pernah tidak saudara? Sangat jarang kita temui. Justru yang selalu dilakukan Pak Jokowi, saudara, di tengah-tengah segala fitnahan itu, selain fitnahan-fitnahan yang lain juga banyak, saudara. Ini fitnahan dalam beberapa waktu ini. Yang beliau lakukan adalah apa? Kerja, kerja, kerja. Saudara, itu yang beliau lakukan. Kalau beliau nanggapi fitnahan, saudara, maka Pak Jokowi tidak akan pernah bekerja. Kenapa? Karena jumlah penduduk Indonesia 270 juta jiwa. Masing-masing punya kemauan, masing-masing punya keinginan. Lah kalau dia hanya menanggapi fitnahan-fitnahan atau berita hoax dan sebagainya,
maka tidak akan pernah bisa bekerja untuk rakyat Indonesia. Tapi yang beliau lakukan, saudara, dia tetap bekerja dan bekerja yang baik dan benar sesuai dengan undang-undang. Bandingkan dengan kita, saudara. Bandingkan dengan saya dan saudara. Kadang saya menggambarkan diri saya sendiri. Baru kita difitnah sedikit aja, baru kita mendapatkan berita hoax tentang diri kita sedikit aja, disentuh sedikit aja, seringkali saudara, waduh, kita sudah berusaha untuk mencari pembenaran, kita berusaha untuk mencari pembelaan, kita mengumpulkan massa supaya semua orang mendukung kita. Padahal baru sedikit aja kita itu difitnah atau disentuh. Sedangkan Pak Jokowi, saudara, paling tidak kita tahu beliau benar-benar bekerja untuk bangsa ini. Tapi perhatikan, saudara, banyak cacian, banyak makian, banyak fitnahan, tapi beliau tetap kerja dan kerja. Loh, kalau Bapak Presiden Jokowi saja yang maaf bukan seorang Kristen, namun bisa melakukan lebih daripada orang Kristen, kenapa saya dan saudara justru lebih sulit? Ketika menghadapi fitnahan, kita cenderung membalas, kita cenderung menyakiti, kita cenderung membuat pembelaan, kita cenderung membuat pembenaran. Kenapa kita seperti itu, saudara? Padahal kita umat yang mendapat panggilan sebagai orang yang benar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan saya dan saudara. Ketika saudara belajar menjadi orang benar, ketika saudara belajar hidup menurut kemauan Allah, tapi saudara masih difitnah, bahkan dikatakan sebagai pembuat kejahatan, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Ya, apa caranya? Teruslah semangat berbuat baik, teruslah membalas dengan memberkati, dan teruslah hidup saleh, teruslah hidup dengan hati yang bersih, teruslah hidup dengan memiliki percakapan yang baik, karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Memang terkadang secara manusia begitu sulit, tetapi inilah mau Tuhan atas hidup kami, supaya kami mengalami proses pengudusan diri. Kami menjadi orang benar, kami menjadi orang yang hidup menurut kemauan Tuhan, dan kami menguduskan Tuhan di dalam hidup kami dengan bersemangat berbuat baik. Ketika difitnah, kami membalas dengan memberkati. Ketika difitnah, kami membalas dengan kehidupan yang saleh, dengan kehidupan hati yang bersih, dengan kehidupan yang tunduk kepada firman Tuhan, bahkan memiliki percakapan yang baik. Tolonglah jemaat-Mu yang telah mendengar, Tuhan, biarlah mereka dapat mengerti, memahami, bahkan melakukan firman yang hidup itu di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita masuk di dalam pelayanan doa syafaat. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur bersama-sama dengan umat-Mu. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah pada hari ini. Kami terus merindukan panggilan Tuhan, kami terus merindukan hadirat Tuhan. Karena itu tolonglah kami Bapa, pulihkan bangsa kami, pulihkan kota kami, pulihkan negeri kami, pulihkan Banyuwangi. Kami rindu Tuhan memberikan kesempatan bagi kami kembali untuk beribadah di rumah-Mu. Sekarang Tuhan, kami semua dalam keadaan berjaga-jaga. Saat ini kami menyerahkan untuk keluarga Cik Sotong. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan. Demikian juga untuk Fong-Fong, Aling demikian juga. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami semua Tuhan, melewati peristiwa ini, biarlah kami sadar bahwa kami harus benar-benar memperhatikan protokol kesehatan, menjaga imunitas tubuh kami, dan iman kami. Terus kami pupuk dan pelihara. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk terus kebaktian-kebaktian, ibadah-ibadah, persekutuan-persekutuan. Mohon Tuhan menolong sehingga tidak ada seorang pun di antara domba-domba Allah yang menjadi lesu, yang menjadi cuek, yang menjadi acuh tak acuh.
melainkan justru dalam keadaan seperti ini kami memberikan hati kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya sebagai gembala jemaat mewakili seluruh keluarga besar GKT Banyuwangi turut berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk keluarga duka Cik Sotong, Fung, demikian juga Aling. Kiranya Allah menguatkan dan menghiburkan dengan caranya yang ajaib. Saudara-saudara, perlu saya sampaikan kepada kita sekalian bahwa seseorang yang meninggal karena COVID itu diatur dengan protokol yang ketat. Ketika saya mendapat kabar bahwa Bapak Aven telah berpulang, saya dibantu penginjil Yafet berkoordinasi pertama-tama dengan Ketua Gugus yang menangani COVID-19. Nah, dari situlah pada akhirnya kami tahu bahwa segala sesuatu berkaitan dengan almarhum, jenazahnya diurus dengan protokol yang ketat. Bahkan tidak boleh orang luar yang ikut di dalamnya, termasuk tanah harus ditimbun, tanah harus menutup peti. Baru kalau sudah semua ditutup, baru boleh. Itu pun dengan alat pelindung diri yang lengkap. Itu yang pertama, saudara. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, taatilah pemerintah. Iman itu taat aturan pemerintah. Maka saya mengajak keluarga, dalam hal ini yang saya ajak omong adalah Cik Sotong, untuk taat pada aturan pemerintah. Lalu bagaimana tindakan alkitabiahnya? Saya berkonsultasi dengan Bapak Pendeta Petrus Pamuji dan Bapak Pendeta Cornelius A. Setiawan. Ketika dijelaskan bahwa peti sudah masuk dan ditutup oleh petugas, maka tidak ada yang dapat kita lakukan. Sekali lagi saudara ya, tidak ada yang dapat kita lakukan. Yang bisa kita lakukan adalah nanti jika Cik Sotong pulih kembali, Fung sehat, Aling sehat, semua keluarga dalam keadaan sehat, maka kita akan mengadakan in memoriam. Itu yang bisa kita lakukan. Karena tujuannya adalah menghibur keluarga duka. Kita akan mengenang kebaikan-kebaikan, kesetiaan, semangat dari almarhum yang sudah diwariskan kepada keluarga besarnya. Jadi, bukan soal berani atau tidak berani, tetapi iman harus nyata di dalam perbuatan. Inilah iman. Iman itu taat pemerintah. Iman itu tidak serta-merta. Didorong begini, ya, gitu, iya, ini ya, tidak boleh. Saya sudah memutuskan untuk keluarga duka berkoordinasi dengan Cik Sotong atau Fung. Di luar itu saya tidak mau. Supaya apa? Semua berjalan dengan tertib. Harus ada yang bertanggung jawab, yaitu keluarga. Karena keluarga ini jemaat GKT Banyuwangi. Apabila ada pertanyaan, mari kita bahas di dalam doa Rabu. Bukan hanya sekedar memuaskan rasa penasaran, tetapi lebih pada iman yang tampak dalam perbuatan. Kiranya Tuhan menguatkan keluarga duka. Mari kita bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pulanglah, serta hiduplah dalam ketaatan, kekudusan, dan kesetiaan terhadap perjanjian. Bangunlah persekutuan yang saling menguatkan, meneguhkan, dan menyempurnakan, sehingga tercipta kehidupan yang benar dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Doksologi. Berkat oleh Evangelis Indro Wayudi dan ditutup dengan pujian amin. Puji Allah Bapa, puji
Saudara-saudara, akhirnya terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang kekal dari Allah Bapa, persekutuan dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.